Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua nih teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin. Oke, kali ini aku pengen agak sedikit upgrade ya. Mau memperbesar ceritanya sih. Bukan memperbesar sih, pengen ganti ban yang agak soft compound dan bentuknya itu agak sedikit kayak donat. Ada dua pilihan. Pertama itu Michelin MotoGP dan satu lagi Maxxis. Oke, kebetulan aku ada dua velg dan ini velg Honda Beat 2017. Jadi bisa masuk ya di Scoopy, Scoopy Karbu. Dan rencananya untuk ban depan itu aku pakai yang 90/80 ring 14 Maxxis Green Devil. Dan satu lagi aku pakai ukuran 100/80 ring 14 untuk yang belakang. Kalau menurut aku, pandangan aku sendiri ya, lebih buletan kayaknya ya, belum coba juga sih, lebih buletan Michelin. Cuman emang harganya beda banget sama Maxxis. Kalau budget lumayan cukup ya pakai Michelin lah. Cuman kalau cuma sekedar ya dipakai motor buat jalan-jalan kecil-kecilan, pakai Maxxis juga udah cukup banget. Dan karena motorku dipakai ya buat antar jemput anak, jadi ya Maxxis itu udah cukup banget sih menurutku. Dan perbedaannya juga lumayan jauh. Michelin itu sepasang itu sekitaran 1.100.000 kurang lebih ya. Dan kalau Maxxis itu di 750. Dan ini aku pakai Maxxis jadi harganya 750. Ah, ini sekedar info aja ya. Kalau di online itu emang lebih murah harganya. Ya beda-beda, lumayan sih, beda-beda 30.000. Cuman ada masalahnya nih. Kalau di online itu agak susah ya masangnya, karena di tempat ini nih, kayak contohnya kayak di Proban ini itu nggak boleh masangnya doang gitu. Jadi kalau di tempatku kan agak susah nih tukang ban yang ada alatnya. Jadi mau nggak mau ya belinya di Proban dan harus beli di situ juga. Jadi ya hitung sama aja lah, hitung-hitung ongkos pasang aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang masuk ke tahap pengerjaannya. Tahap pertama ya udah pasti buka ban depannya dulu. Dan kebetulan juga aku ganti piringan juga sekalian pas ganti ban. Tapi piringan digedein ini atau ukurannya lebih dibesarin itu ada plus minusnya. Salah satunya agak susah nih kalau buka ban. Karena kalau kita buka ban depan khususnya ya, dia agak susah karena harus buka kaliper dulu. Kalau nggak buka kaliper itu mentok, nggak bisa keluar bannya. Andai pun dipaksain, kalipernya itu malah kena velg, akhirnya velgnya lecet. Jadi sayang, mau nggak mau harus buka kaliper dulu. Dan biasanya kalau yang standar kan enggak ya, langsung aja tanpa buka kaliper. Ya itu mungkin salah satu kekurangan kalau upgrade disc brake ya, atau piringan di ukuran 260 atau dibesarin. Dan ada juga kelebihannya, salah satunya di pengereman. Pengeremannya juga enak ya, dia lebih smooth, nggak yang drek gitu, yang spontan, nggak yang langsung gigit, tapi dia lebih smooth, lebih enak lah ya. Tapi so far sih gue pakai ini aman-aman aja sih, enak-enak aja, dan ya nyenengin ya. Tampilannya juga oke, jadi nggak masalah lah kalau cuman buka ban doang, karena ya nggak sering-sering juga. Dan sekarang nih aku lagi pasang piringan ya, disc brake. Tadi aku udah jelasin, aku habis upgrade disc brake itu mereknya Black Diamond. Karena menurut aku udah lama banget juga ya aku pakai Black Diamond. Dan udah pernah dicoba juga ke Pelabuhan Ratu itu bareng sama keluarga naik motor. Dan ternyata aman-aman aja, nggak ada yang bermasalah ya. Setahu aku sih ya, kalau misalnya yang kurang bagus tuh ya disc brake, biasanya kalau dipakai agak lama itu piringannya suka melengkung. Dan kalau di rem ini gini ya, kayak ngejedak gitu, dak dek dek, jadi kurang nyaman aja. Tapi kalau ini sih ternyata dipakai jarak jauh juga aman, di rem masih smooth juga. Jadi ya akhirnya pakai terus nih. Dan yang penting harganya nih, harganya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Itu di sekitaran 300 ribuan udah dapat piringan ini. Dan menurutku ini worth it banget harganya, yang nggak mahal-mahal banget. Dan aku pernah pakai juga di beberapa, ya adalah di PCX
bukan, sorry, di Beats. Dan kalau pecek waktu itu aku pakai TDR dan harganya emang beda ya sama TDR. TDR itu sekitaran 1.500.000, jauh banget. Tapi menurut aku ini udah worth it banget Black Diamond, dan tampilannya juga keren. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Dan aku mau sekedar apa ya, informasi lah ya. Jadi kalau kita lagi masang ban nih kayak gini nih, kayaknya harus ngomong deh sama ini nih, sama yang jaganya atau penjaganya, karena ada beberapa kejadian yang waktu itu sih aku alamin. Jadi aku baru ganti velg dan aku lupa memperhatiin ya cara pasangnya atau gimana nya. Pas udah jadi hasil samping kanannya itu velgnya gompal. Bukan gompal sih sebenarnya, apa ya? Catnya itu pada hancur. Dan waktu itu juga aku nggak tahu nih, bener-bener nggak perhatiin. Jadi ini pelajaran banget buatku kalau lagi pasang kayak gini nih, ban atau velg baru sekalipun itu harus bener-bener diliatin. Dan ya cuek aja sih, ngomong aja, Mas ini hati-hati ya. Karena ya sayang juga ya, karena kan emang baru juga bannya dan velgnya. Jadi sayang kalau misalnya baret atau gimana ya, kelihatannya kurang enak aja gitu. Tapi untungnya masnya minta maaf dan mau ngeripen waktu itu. Tapi aku pikir ya udahlah, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau yang penting kan dia mau minta maaf lah ya. Kalau cuman sekedar cengar-cengir aja ya agak kesel juga sih, karena masnya itu minta maaf dan dia mau ngeripen ulang lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Oh ya, BTW, handling gimana rasanya ban Maxxis itu belum di videoin juga nih. Kemarin udah nyoba juga, ternyata ya enak-enak aja, tikungan juga masih aman, mirip-mirip Michelin lah ya, cuman emang beda karakter aja. Dan yang paling penting itu tampilannya. Tampilannya itu menurutku keren sih, hampir sama lah ya sama Michelin. Nah ini kembali lagi ke selera. Dan salah satu rekomendasi buat teman-teman nih, kalau mau ganti ban yang menurut aku tuh harganya terjangkau, tapi tampilannya dapet dan apa ya, kenyamanannya juga dapet. Yaitu salah satunya lah Maxxis. Oke, sekian dulu ya videonya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe ya kalau emang videonya bermanfaat, biar update terus nih perkembangan permotoran. Oke, assalamualaikum.